Halo, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, suyanto.id, para pemirsa. Dan channel ini adalah dibuat, dibangun, dan didesain untuk proses-proses belajar sepanjang hayat dan juga untuk berbagi pengetahuan. Dengan berbagi pengetahuan, kita bisa belajar sepanjang hayat dari kita untuk kita. Oleh karena itu, dukunglah channel ini supaya tetap eksis sebagai konten alternatif dari konten-konten yang marak berbasis pornografi dan hedonisme di dalam kehidupan. Nah, tentu saja dengan membuat konten ini harapannya kita bisa memberi konten alternatif pada para siswa, mahasiswa, dan generasi muda maupun masyarakat netizen. Nah, kali ini apa yang akan kita diskusikan untuk berbagi pengetahuan? Kita akan berbicara mengenai beban mengajar guru. Jadi load kerja guru. Seperti apa ketika kita memasuki kurikulum merdeka, merdeka belajar atau belajar merdeka mungkin. Saya tidak tahu. Nanti kita seperti apa. Nah, narasumbernya di episode 2 ini adalah Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah eh, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Ayo ikuti dan sekali lagi jangan lupa klik subscribe sebelum mengikuti supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Yanto dan juga para penggemar Yanto.id. Ya, terima kasih Prof. Hamid. Dan kita sudah banyak berbicara mengenai rancangan undang-undang Sidiknas kita dalam arti masyarakat. Nah, kali ini pertanyaannya adalah, apakah beban mengajar guru diatur Pak Hamid, di dalam rancangan undang-undang Sidiknas? Gimana Pak Hamid? Ya, tidak ada pasal yang secara jelas, secara eksplisit menyatakan mengenai beban guru. Jadi dengan demikian kalau kita melihat itu, artinya beban guru yang 24 jam mengajar itu masih berlaku. Hmm, Kecuali kalau umpamanya pada pasal penghapusan undang-undang guru dan dosen itu dilakukan. Kalau itu dilakukan artinya memang tidak ada beban kerja guru yang diatur dan mhm. itu memerlukan peraturan yang berdiri sendiri, artinya pada level Permen atau PP ya, Ya, oke. seperti itu. Tapi kan implikasinya jelas dari misalnya saja kurikulum merdeka, merdeka belajar misalkan. Itu kan harus ekstra time untuk mengimplementasikan. Bagaimana ini Pak Hamid? Ya, jadi kalau umpamanya beban kerja guru masih 24 jam dan kemudian mereka harus melaksanakan kurikulum merdeka dan dengan eh, proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang sebetulnya ini tidak mudah ya. Ya, ya, Jadi kalau umpamanya kena pembelajaran berdiferensiasi itu paling tidak dalam satu kelas, rombel kelas, itu ada berapa rombel di dalamnya. Kan kalau berdasarkan interestnya, berdasarkan cara belajarnya, kemudian berdasarkan kecepatan belajarnya, itu sudah ada berapa kelompok di kelas itu. Ya, mhm, katakanlah umpamanya guru hanya mengambil satu variabel saja berdasarkan cara belajar siswa umpamanya kan. Itu kan ada cara belajar orang yang dengan ceramah, mendengar. Tapi ya, ada orang yang umpamanya dia harus membaca sendiri, melihat sendiri dan sebagainya. Ya, nah ini saja sudah dua kelompok. mhm, Ada kelompok yang lain umpamanya, ada yang orang gabungan dari itu. Jadi artinya ada tiga kelompok, ada tiga rombel di dalam satu kelas. iya, iya, paham, Nah, di dalam hal ini kan guru harus mempersiapkan bahan-bahan sesuai dengan cara belajar seperti itu, mhm, ya, ya. Nah, dengan ini guru harus memiliki RPP yang juga berbeda mhm. karena Tapi untuk itu walaupun secara fisik bisa saja satu gitu kan ya. ya, Nah, saya hanya berpikir kalau umpamanya guru itu tadi 24 jam mengajar dan katakanlah GPS-nya itu jam beban belajarnya itu dua jam per minggu, mhm, artinya kan dia harus mengajar 12 kelas. mhm,
dia harus berhadapan 12 kelas dengan segala kemungkinan, katakanlah ada persamaan-persamaan, itu paling tidak berapa kelompok belajar yang dia harus hadapi. Nah, di ya, kelas ini umpamanya yang 3 tadi, yang di kelas lain juga 3, tetapi mungkin mempunyai karakteristik berdiri sendiri. Nah, ya, dulu Pak Yanto ingat kita punya kan entry behavior, ya, kaji betul. entry behavior. Mhm, Sebetulnya dasarnya kan ini juga ya. Jadi guru harus melakukan kajian terhadap entry behavior anak dan mhm, kemudian mengembangkan proses pembelajaran berdasarkan entry behavior anak. mhm, Dan itu tidak juga terjadi karena beban kerja yang demikian berat menyebabkan guru menganggap bahwa semua entry behavior anak akan sama. Nah, ya, ini juga akan terjadi hal yang sama menurut saya ketika tidak lagi menjadi proyek ya. Kalau ya, menjadi proyek mungkin itu kena berbagai macam support yang diterima oleh guru, mhm, maka guru di dalam kelompok penggerak itu melakukannya, atau mhm, mungkin beban mengajar mereka tidak sebanyak eh, 24 jam mengajar itu. mhm. Ya, Nah, ya, ya. contoh yang diberikan itu hanya satu kelas. Jadi Mhm. kalau umpamanya satu hari, ya Iya, satu hari guru itu mengajar 4 kelas, nah Pak Yanto bisa bayangkan. ya. Kapan kapan mandinya Pak Hamid? Guru itu. Jadi, Kapan kapan mandi, kapan makan, mandi kapan kapan makan sholat ya. dan kapan apa, berdialog dengan anak-anaknya sendiri di rumah. Nggak bisa. Bahkan dengan anak di kelas juga sudah mungkin nggak bisa. Nggak bisa, ya, ya. Ya, sebab Jadi pernah kan ketika SKS ya SMA menerapkan SKS dan itu dibagi dalam kecepatan kelompok. Itu kan ada 3 kelompok belajar. ya, Kelompok yang sedang, kelompok yang lamban, dan kelompok yang cepat. mhm, Itu saja guru sudah mengeluh. mhm, Ya, diatasi tapi pada waktu itu dengan modular instruction, mhm, dengan pembelajaran individual berdasarkan modul gitu kan ya, seperti itu. Nah, sekarang kan modul yang dibuat guru bukan modul yang untuk pembelajaran seperti itu. ya untuk proyek sekarang. Sekarang modul itu tidak untuk anak, tapi untuk Mhm, guru kan. ya, Ya, sementara yang dulu modul itu untuk anak. mhm, Ya, sehingga masing-masing bisa pegang modul dan kalau dia cepat, Pak Yanto lebih cepat menyelesaikan modulnya, bisa maju ke topik berikutnya. Saya belum umpamanya ya masih pada topik itu kan. ya, Jadi dengan demikian anak memang punya bahan yang sudah disiapkan dari awal, sejak awal itu untuk bisa berbeda seperti begitu. ya. Belum belum masalah, evaluasinya Pak Hamid. Kalau authentic assessment misalnya saja, guru juga kerepotan itu mengamati apa, entry behavior karakteristik itu. Dan Ya, ya, kita jelaskan dulu lah, entry behavior itu maksudnya para, netizen, para pemirsa, para calon mahasiswa peserta PPG Prajabatan kalau pas melihat ini adalah suatu apa, bekal yang dibawa, kemampuan awal dari para siswa itu. Sehingga kita perlu mengenali karena kita kan harus tahu dari mana berangkat dan kemana kita pergi. Gitu Kak ya, Hamid, ya kan? ya, betul. Karena prinsip belajar itu mereka belajar dari apa yang mereka tahu Hmm. kepada apa yang mereka tidak tahu. Nah, kan untuk tahu apa yang mereka tahu itu kan kajian terhadap entry behavior tadi gitu kan. Ya, 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 ya. Itu kalau apa, Tiller itu kan juga menyarankan the study of the children itself, the study of the Ya, student. Bagaimana mengenal para siswa itu supaya kita bisa memberi pengalaman belajar yang baik. Jadi Pak Hamid, message-nya adalah tidak segampang pengambil kebijakan, "Hei, kurikulum, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu hebatnya adalah terdiferensiasi, melayani siswa. Paradigmanya adalah sekarang, tidak saja, experience tapi eksperimen." Itu katanya itu. Paling gampang itu ngomong seperti itu. Itu hanya bisa dilakukan di sekolah-sekolah yang terutama sekolah elit yang siswanya sudah, otonom, mandiri dan juga siswanya tidak begitu banyak berombol-rombol Pak Hamid. Gimana Pak Hamid? iya, betul itu Pak Yanto. Karena
itu apa, easily said than done ya, lebih Hmm, mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena kondisi lapangan kita kan berbeda seperti itu kan. Kalau ya. umpamanya seperti kata apa, sekolah-sekolah tertentu seperti kata Pak Yanto tadi, Hmm, dan di mana beban mengajar guru itu tidak seperti apa, sekarang dan penghasilan guru dia tidak lagi mikir mengenai bagaimana dia makan besok gitu ya. hmm. Ya, kalau kita bicara Indonesia ya, kita Ya, ya, bicara Indonesia bukan kita bicara hanya satu dua tempat atau satu dua sekolah seperti begitu kan. ya, Maka ya. apa itu terlalu muluk untuk itu. So Hmm, kalau ya. berdasarkan pengalaman kita tentang entry behavior tadi, ternyata guru hanya melakukannya itu ya kita sudah kaji entry behavior tapi konsekuensinya tidak ada gitu kan ya. Ya. Padahal seperti kata Pak Yanto juga bahwa itu terhadap materi, terhadap proses pembelajaran, terhadap penilaian. Mhm. Ya, Apalagi kalau penilaiannya penilaian autentik. ya. Nah, ini kan apa tidak bisa dikembangkan penilaian autentik tidak bisa dikembangkan dari buku. Ya, 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 ya. Jadi, Pembelajarannya juga harus pembelajaran autentik. mhm, ya betul. Dan dan tidak selalu bisa di-guide dengan RPS yang sejak awal dipatok gitu, karena dinamik kan itu. Harus dinamis, Ya, harus dinamik. fleksibel. Ya. Ya, mungkin yang bisa melakukan itu adalah sekolah-sekolah yang elit luar biasa di Jakarta Selatan saja itu Pak Hamid mungkin. Iya, tetapi juga barangkali juga kelasnya juga tidak banyak tadi Pak Yanto. Ya, 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 Jadi ya. kalaupun di sekolah elit seperti itu, kalau umpamanya seorang guru satu hari harus mengajar 4 kelas, ya, Mhm. nah itu at the end of the week, gitu ya, pada akhir minggu itu barangkali dia kolaps gitu ya, Hmm. harus digotong ke rumah sakit. Ya, ya okelah. Baiklah, Pak Hamid, kita sudah mendiskusikan ini sebagai bahan untuk belajar sepanjang hayat kita semua dan berbagi pengetahuan. Ternyata tidak gampang membuat kurikulum itu. Tidak sesuai apa yang biasanya yang dicita-citakan ideal dengan kondisi Indonesia untuk seluruhnya saya kira. Terima kasih Prof. Hamid atas kehadiran di suyanto.id. Sama-sama Pak Yanto dan selamat pagi juga pada pendengar, pada pencinta suyanto.id. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk Insya Allah jadikan ada. pikiran dan sebagainya. Ya. Ya, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.